Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mardia. Saya dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi tentang pengantar sistem informasi. Baik, saya harap teman-teman tidak lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Ya baik, kita akan membahas dulu mengenai pengertian sistem informasi sendiri. Jadi, sistem informasi itu adalah integrasi antara hardware, software, user, dan juga data, yang mana hasil integrasi ini dapat dianalisis dan juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang besar, teman-teman, yang mana dalam sistem itu terdapat subsistem. Jadi pengertian sistem sendiri itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari elemen ataupun komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain gunanya untuk mencapai tujuan. Nah, subsistem itu adalah bagian ataupun komponen dari suatu sistem yang memiliki fungsi tertentu dan juga saling berinteraksi dengan subsistem lainnya. Itu memiliki beberapa karakteristik, teman-teman, yaitu sistem memiliki komponen, memiliki batasan ataupun boundary, memiliki lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan ataupun input, output atau keluaran sistem ataupun output, pengolahan sistem ataupun proses, dan juga tujuan sistem. Agar mempermudah pemahaman kita, saya ilustrasikan sistem itu seperti ini. Jadi sistem memiliki komponen input, proses, dan juga output nih. Jadi aturannya kan input dulu, terus input diproses, dan juga akan menghasilkan output. Nah, proses ini itu memiliki boundary nih ataupun batasan. Jadi nggak semuanya hal di dunia ini tuh diakses ataupun diproses di satu sistem yang sama. Jadi masing-masing tuh memiliki batasan sendiri-sendiri ya, teman-teman. Jadi kayak pembagian nih sistem informasi pendidikan sudah pasti kan terbagi tuh. Misalkan ada sistem informasi untuk gurunya, ada sistem informasi untuk mahasiswa, dan juga sistem informasi untuk materi. Jadi itu yang dinamakan boundary-nya, walaupun dalam satu kesatuan yang sama. Oke, jadi sistem ini memiliki subsistem ataupun elemen yang mendukung ataupun berintegrasi satu sama lain nih. Saya contohkan subsistemnya, ini yang dua, ini yang ketiga, dan mereka tuh saling berinteraksi ataupun saling terhubung satu sama lain. Jadi seperti ini. Nah, yang mana di antara subsistem itu juga ada boundary. Jadi tidak mudah untuk terminasi oleh lingkungan luar sistem. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Yang kita ambil dari awal itu adalah mau membuat perpustakaan sekolah. Jadi untuk perpustakaan sekolah itu teman-teman bisa bayangkan merupakan satu sistem nih, gitu, sistem perpustakaan sekolah. Berarti apa? Berarti subsistemnya itu tersusun atas keanggotaan ataupun membership, terus katalog buku, dan juga subsistem peminjaman dan juga pengembalian. Gitu ya. Jadi bagian-bagian kecil dari sistem informasi perpustakaan. Terus sistem informasi itu bisa diimplementasikan di mana aja sih? Yang pertama bisa diimplementasikan di perusahaan. Jadi ini paling sering dan paling banyak ya, teman-teman, yang mana sangat bermanfaat untuk operasional perusahaan gitu, penggajian karyawan, dan juga pendataan lembur gitu, payroll, dan lain sebagainya. Terus bisa diimplementasikan juga di pendidikan nih. Jadi kayak yang kita pakai di UPN itu kan ada LEADS ya. Ada LEADS, ada sistem absensi dosen, dan juga sistem informasi mahasiswa. Jadi terkait dengan data-data yang ada di pendidikan gitu. Nah, lalu sistem informasi juga bisa diimplementasikan di rumah sakit nih, teman-teman. Yang paling sering itu adalah medical record gitu kan, medical record, terus lagi keanggotaan rumah sakit gitu, dan lain sebagainya. Beberapa bagian dari Computer Based Information System yaitu Transaction Processing System atau TPS, Management Information System atau MIS, Decision Support System atau DSS, dan terakhir adalah Expert System. Yang pertama adalah Transaction Processing System. Jadi TPS ini tuh lebih fokus untuk pencatatan transaksi operasional yang digunakan di kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Contohnya adalah pemesanan, pembayaran, pengelolaan inventaris, dan juga verifikasi data. Kenapa sih data-data transaksional ini tuh butuh dicatat gitu ya? Karena apa? Data yang tersimpan di TPS ini akan menjadi dasar sebagai data yang akan digunakan di MIS. Gitu ya. Jadi harus ada datanya dulu yang dicatat. Terus lanjut, contoh TPS itu yang sering kita gunakan adalah point of sales gitu kan, dimana
Yang sering kita gunakan adalah point of sales. Biasanya kan di restoran ataupun di toko itu kan ada kasirnya tuh. Nah, sistem yang ada di kasir itulah yang namanya sistem point of sales. Jadi kan sistem kasir itu mencatat tentang pembelian, berapa banyak kuantitas yang dibeli gitu, dan juga menghitung total belanjaan dan juga mencetak struk gitu ya, ataupun mencetak kotak pembelanjaan. Terus contoh TPS yang kedua itu adalah sistem reservasi tiket, teman-teman. Misalkan kita mau memesan tiket untuk healing gitu, kita mau pesan kereta, tiket kereta, kita mau pesan tiket bioskop gitu, kan itu semua data transaksinya itu tersimpan dalam TPS gitu ya. Terus lanjut di Management Information System ataupun MIS. Nah, MIS ini dia memanfaatkan data yang tersimpan dari TPS tadi, teman-teman, yang mana data-datanya itu akan diolah kembali dan juga akan digunakan pada level manajemen, yang mana di MIS sendiri itu lebih ke pencatatan ataupun resume rutin dari laporan-laporan yang udah diambil dari TPS tadi gitu, akan digunakan pada level manajemen. Contoh dari MIS nih sudah agak lebih ribet dikit dibanding TPS nih. Kalau TPS tadi terbatas pada point of sales, kalau MIS dia udah bisa untuk manajemen keuangan. Tuh, nah jadi dia udah bisa mengelola laporan keuangan, melacak pendapatan, pengeluaran, serta membuat anggaran gitu. Terus lagi contoh selanjutnya dari MIS itu adalah sistem manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi dapat mengelola data absensi, jadwal kerja. Contoh MIS selanjutnya adalah manajemen inventory. Jadi untuk manajemen inventory sendiri itu dapat kita melihat ataupun kita memanfaatkan untuk melihat stok barang, memantau persediaan, dan juga memperkirakan kebutuhan kedepannya itu akan berapa banyak gitu ya. Setelah MIS ada lagi computer based system, computer based information system, yaitu decision support system. Kita udah berangkat dari TPS, MIS, dan ke DSS. Jadi bedanya di SS ini, dia udah bisa melakukan satu hal yang namanya pengambilan keputusan. Jadi MIS sama TPS itu tidak bisa melakukan pengambilan keputusan. Decision support system itu adalah sistem informasi yang menganalisis data yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, dan juga di SS ini dapat digunakan untuk level manajemen dalam satu organisasi. Nah, komponen di SS sendiri ada basis data, model grafis, dan juga user interface. Nah, basis data itu apa sih? Gitu. Basis data adalah kumpulan data yang tersimpan dan terorganisir secara sedemikian rupa sehingga tujuannya untuk membantu kita mempercepat akses data tersebut saat kita membutuhkan data itu gitu. Terus komponen di SS yang kedua adalah model grafis, teman-teman. Model grafis misalkan kita membutuhkan satu representasi visual dari DSS. Dan yang terakhir adalah DSS itu memiliki user interface sendiri, teman-teman. Jadi penghubung antara software dan juga usernya. Berikan contoh mengenai penelitian tentang decision support system. Ini ada 3 contoh. Yang pertama, sistem analisis resiko kredit, sistem pendukung keputusan untuk pemilihan tempat wisata, dan yang terakhir adalah sistem untuk pemilihan lokasi bisnis. Nah, sistem analisis kredit ini sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada di perbankan nih orang ataupun calon nasabah mau mengajukan pinjaman, nah otomatis pihak bank itu akan menentukan nih nasabahnya layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Itu kan ada satu keputusan yang diambil ya kan, berbeda dari TPS dan MIS sebelumnya gitu. Jadi hasilnya adalah iya atau tidak, kayak gitu ya contohnya. Terus yang kedua adalah sistem sistem pendukung keputusan untuk pemilihan tempat wisata. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke kota yang kita belum pernah datangin sebelumnya, kita bingung nih mau kemana. Ada 5 objek wisata yang kita inginkan untuk datang gitu. Yang mana 5-5-nya ini mempunyai kriteria yang sama gitu, yaitu kriterianya jarak, fasilitas, biaya masuk, dan juga aksesabilitas gitu. Jadi kita bisa menentukan lokasi mana sih yang akan kita datengin berdasarkan kriteria yang tadi gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah decision support system yang digunakan untuk memilih tempat wisata gitu. Misalkan kita mau membuka satu usaha baru nih, otomatis kita akan memilih di mana nih yang akan kita pilih untuk pembukaan cabang baru gitu. Nah, sama hampir mirip dengan contoh sebelumnya yaitu tempat wisata. Di pemilihan lokasi usaha ini juga dia punya kriteria, teman-teman. Cuman kriterianya itu beda ya. Kalau misalkan yang tempat wisata tadi itu
kriterianya adalah fasilitas, aksesibilitas, tiket masuk, ya, dan segala macam kriteria yang melekat pada tempat wisata. Otomatis untuk pemilihan tempat usaha ini kriterianya berbeda, ya. Jadi pendefinisian kriteria sendiri itu berbeda berdasarkan dengan objek yang mau dipilih gitu. Untuk yang kedua ini, otomatis kriteria yang kita inginkan itu adalah seberapa strategis tempatnya gitu. Terus kita mau tempat yang aman dan juga kriteria lain yang kita inginkan. Oke, jadi di sini kita udah bisa memutuskan nih. Oh oke, kita akan membuka kedai baru kita tuh di lokasi A gitu ya. Jadi ingat teman-teman, decision support system itu sendiri itu adalah kita bisa menentukan alternatif di antara banyak alternatif gitu. Kita bisa memutuskan nih satu yang terbaik gitu ya. Lanjut, CBIS yang terakhir itu adalah expert system, yang mana expert system ini adalah satu program yang dirancang untuk meniru proses berpikir dan pengambilan keputusan seorang pakar ataupun ahli ya. Nah, pakar ataupun ahlinya ini adalah manusia, teman-teman. Nah, misalkan nih, ahli bidang kesehatan kan itu adalah dokter gitu. Jadi, sistem pakar ini dia dirancang untuk meniru cara berpikir dari dokter tersebut gitu. Yang mana untuk membuatnya ini menggunakan rule base ya teman-teman. Jadi silakan nanti bisa dipelajari rule base itu seperti apa gitu. Nah, output dari expert system ini adalah memberikan solusi, saran ataupun rekomendasi terhadap masalah yang kompleks. Contohnya, ini ada expert system yang meniru pemikiran dari dokter gitu. Jadi expert system ini dibuat untuk mendiagnosis penyakit menular seperti radang tenggorokan, difteri, demam berdarah dan lain sebagainya gitu. Berdasarkan expert systemnya, pasien A ini potensial untuk mengidap penyakit menular. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, jadi bisa direkomendasikan nih pasien A ini baiknya menjalani pengobatan yang seperti apa ataupun mengambil terapi seperti apa. Jadi gitu ya, ada diagnosisnya dan juga ada hasil rekomendasi dari diagnosis tersebut gitu. Terus expert system yang kedua ini dia meniru cara berpikir mekanik nih. Jadi misalkan ini contohnya saya ambil dari penelitiannya Rani pada tahun 2018. Beliau membangun satu expert system yang meniru mekanik. Nah, jadi yang didiagnosa adalah laptop gitu, kerusakan pada laptop. Nah, yang mana nanti hasilnya adalah terdiagnosa rusak ini dan ini gitu. Jadi output dari expert system ini adalah laptopnya akan diperbaiki dengan apa-apa ya, seperti itu ya teman-teman. Di expert system lebih fokus untuk meniru pemikiran dari ahli ataupun pakar. Berikut adalah evaluasi yang teman-teman bisa kerjakan gitu. Yang pertama adalah silakan pelajari mengenai implementasi TPS, MIS, DSS dan juga expert system yang ada di lingkungan kampus. Jelaskan proses dan juga outputnya. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki ruang lingkup lain gitu, nggak mau kampus, itu silakan dideskripsikan juga ya. Demikianlah video pembelajaran tentang materi pengantar sistem informasi. Saya harap teman-teman dapat memahami konsep yang ada dalam pengantar sistem informasi ini dan juga bisa mengerjakan evaluasinya. Oke? Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di email yang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.